tetap bersilaturahmi dengan baik demi anak-anak, dan insya Allah putusan ini saya terima dengan ikhlas dan saya akan jalani dengan sebaik-baiknya. Tidak banding ya? Tidak ada banding. Gimana? Gua putih sekarang enggak tanya gue. Enggak tanya gue. Izin ya, Bu. Izin ya, Bu. Lumayan. dari genggaman saksi Intan Nabila sehingga saksi Intan Nabila memutuskan membanting handphone tersebut ke kasur. Bahwa kemudian terdakwa menonjok kepala saksi sebelah kiri saksi Intan Nabila dipegang dan kaki kiri tertinggi oleh tubuh terdakwa, dan saat itu anak Aula Ishara tertendang oleh kaki terdakwa. Bahwa akibat saksi Intan Nabila mengalami luka sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sementara waktu, namun tidak mengalami cacat permanen berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Cibinong nomor 001675/RSUD J/FP Gustiawan. Ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum
aliasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan. Hal mana dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi di persidangan. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang atau error persona yang dihadapkan sebagai terdakwa. Timbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkeyakinan unsur ke-1 telah terpenuhi pada diri terdakwa. 2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Timbang bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menimbang bahwa pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan 4 Agustus 2019 sebagaimana kutipan akte perkawinan nomor 01 pernikahan terdakwa dan saksi intan sesuai keluarga dikaruniai 3 orang anak. Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan atas, sebelah kiri koma pipi kiri, punggung kiri, punggung kanan, dan ginjal pada kepala atas kiri dan dahi kanan serta luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi kanan, leher sebelah kiri, lengan atas kiri tidak mengalami cacat permanen, sehingga saat ini saksi Intan Nabila sudah dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dengan demikian dari fakta tersebut tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan diyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 1 primer. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan 1 primer telah terbukti, maka dakwaan 1 subsidi dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa mencermati dan menelaah pledoi dari yang disampaikan penasehat untuk terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa pada pokoknya hakim telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban, dan kejadian tersebut terdakwa dan korban saling memukul. Terdakwa juga dipukul oleh saksi korban sehingga terdakwa juga mengalami luka. Namun terdakwa membantah saksi korban mengalami luka berat akibat kekerasan fisik yang dialami oleh saksi korban, namun hanya mengalami luka ringan karena setelah kejadian tersebut saksi korban dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terhadap materi yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagaimana pertimbangan majelis hakim bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memang benar saksi Intan Nabila mengalami luka memar dan lecet, namun luka tersebut sudah sembuh dan tidak menimbulkan cacat permanen. Dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan ke-1 primer telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa, dan terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-1 subsidi, yaitu melanggar pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa secara teori yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, yaitu atas alasan pembenaran adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum. Suatu perbuatan jenis alasan pembenaran adalah A. Daya paksa, B. Pembelaan terpaksa, perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan pledoi dari penasehat hukum terdakwa tidak berdasarkan sehingga ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan subsidiar, dan pledoi penasehat hukum terdakwa ditolak, maka terhadap terdakwa oleh karena itu harus dipidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan itu telah terjadi pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh para saksi dan terdakwa. Oleh karenanya terhadap barang bukti berupa 1 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3201 042 4082 1001 2 lembar fotokopi kutipan akte nikah nomor 01. Menimbang bahwa sedangkan barang bukti 1 buah handphone Samsung Galaxy Z Fold 6 ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang membenarkan dan meringankan, keadaan yang memberatkan
pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar fotokopi kartu nomor 32014042408210114, 2 lembar kutipan akte nikah nomor 0146-08-2019, 1 buah bit cover warna abu-abu, 1 buah spray bermotif mau bunga dikembalikan kepada saksi. 1 buah handphone Samsung Galaxy Z Fold 6 dikembalikan kepada terdakwa. 7. Membantu terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 30 Desember oleh kami Majelis Emitri Rahai sebagai hakim kedua, Wahyu Buri SH MU dan Siti Suryani SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam terdakwa. Ya, baik ya. Terhadap putusan ini, silakan bila akan mengajukan wajib dalam waktu 7 hari. Ya, dengan demikian perkara ini selesai dan ditutup. Ya. Putusan atau tidak 4 tahun 6 bulan? Ya. 4 tahun 6 bulan gimana? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dorong. Jalan. Jalan udah tenang. Kamu udah benar ya. Oke. Sip. Ya, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyampaikan ya, jadi menikah muda itu adalah pilihan kami berdua. Banyak kenangan yang kami lalui secara indah. Keluarga kami juga kedua belah pihak juga saling menyayangi. Namun memang dalam perjalanan pasti ada pertikaian gitu. Nah, saya sudah sampaikan, saya hanya mengingatkan dari awal saya dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan apapun ya Pak ya. Jadi memang saya terima konsekuensi hukum yang berlaku dan juga memang saya sudah siap untuk bercerai gitu. Nah, bagi saya gugatan cerai itu adalah jalan terbaik bagi kami demi perkembangan anak-anak. Jadi memang kami juga terima atas gugatan tersebut. Nah, berita tentang saya memohon untuk tidak diceraikan adalah tidak benar karena saya menyayangi Intan karena alasan anak-anak gitu. Nah, kemudian mungkin media di luar juga sering memberitakan bahwa memang hanya Intan yang tersakiti selama berumah tangga, dan sebetulnya itu sebenarnya saya juga mengalami hal yang sama. Saya sudah ceritakan semuanya di persidangan secara tertutup sehingga aib-aib kami tidak terbuka lebar lagi di luar gitu. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga, khususnya ayahanda Intan di Aceh, kemudian nenek di Aceh juga, kemudian juga papi mami saya, karena selama 5 tahun ini mereka banyak berkontribusi terhadap keharmonisan pernikahan kami, misalnya dengan mengingatkan ibadah, kemudian juga membawa kami untuk berterapi di psikiater, dan juga menyayangi anak-anak kami dengan sepenuh hati, menjenguknya, mengajaknya bermain. Saya juga berterima kasih kepada pengacara saya yang paling tampan karena membela hak saya secara optimal. Saya juga ucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Saya juga terima kasih terhadap Lapas Pondok Raja karena saya diterima dengan baik di sana. Ya, insya Allah apapun keputusannya, meskipun kami juga bercerai, kami tetap bersilaturahmi dengan baik demi anak-anak. Dan insya Allah putusan ini saya terima dengan ikhlas dan saya akan jalani dengan sebaik-baiknya. Tidak banding ya? Tidak ada banding. Saya terima kasih. Cukup. Lebih rendah dari tuntutan seperti apa, Bang? Kami ingin menanggapi memang ya. Pertama, memang ada pertimbangan hakim tadi menyatakan bahwasanya Armor itu ada selebritis. Apa dari selebritis ya? Selebgram. Public figure.
kami sampaikan Armor itu bukan public figure. Nah, jadi benar-benar nih, Armor itu bukan public figure. Yang public figure itu mungkin Intan ya, selebgram ya. Nah, kalau Armor itu masyarakat biasa. Nah, mungkin itu juga mempengaruhi kenapa jadi 4,5 tahun. Karena memang dari awal itu kami nggak masuk ke 4,5 tahun itu nggak masuk sebenarnya di kami juga nggak masuk. Gitu. Tapi ya di 4,5 tahun kan artinya pasal yang diterapkan juga berbeda. Bukan lagi 44 ayat 2, tapi sudah 44 ayat 1. Itu. Memang dia terbukti melakukan, tapi tidak sampai yang dicantum di 44 ayat 2. Mengalami cacat, seumur hidup. Itu kan jelas di pasal 90 KUHP itu jelas di situ. Bagaimana kategori berat, sedang, dan ringannya. Gitu. Tapi memang ada pasal khusus selebriti gitu? Nggak ada, makanya saya bingung juga nih. Majelis hakimnya berpendapat seperti itu, kita bingung juga. Saya juga kaget tadi menyebutkan Armor itu public figure. Nah, jadi kategori itu kita belum juga memahami itu ya. Tapi kenapa Bang kalau Armor nggak mengajukan banding Bang? Pledoi itu ditolak, kan kita minta bebas. Di pledoi kita minta bebas. Kenapa kita minta bebas? Karena itu tadi 44 ayat 2 itu tidak terpenuhi. Dan ternyata Majelis Hakim memakai 44 ayat 1. 44 ayat 1 memang ancamannya itu maksimal 5 tahun. Itu. Di bawah tuntutan itu sangat wajar loh. Karena apa? Punten ya, maaf ya. Karena memang biasanya ini, nggak tahu, kurang paham juga saya. Biasanya itu tuntutan itu, putusan Majelis Hakim itu kurang sepertiga dari tuntutan jaksa penuntut umum. Ini pas banget loh. 6 tahun dituntut 6 tahun, Majelis Hakim memutus 4,5 tahun gitu. Itu sepertinya memang ya mohon maaf ya, Majelis Hakim nggak mau ambil risiko, itu aja. Majelis Hakim nggak mau ambil risiko. Ya kalau dia mau ngambil risiko kan nggak sampai 4,5 tahun lah. Karena apa? Kalau kurang dari 4,5 tahun, jaksa itu wajib banding. Itu. Jadi diambil yang paling tengah lah, paling aman lah, paling nyaman itu. Itu ya. Masih Bang. Unsur 44 ayat 2 itu tidak masuk. Yang masuk itu 44 ayat 1. Tadi makin gimana? Iya kan subsidiarnya yang dimasukkan 44 ayat 1 ini. Itu. Ya kan Armor kan bukan orang hukum, nggak ngerti hukum. Kita lagi pertimbangkan apakah kita akan banding atau tidak. Tentunya kita akan koordinasi lagi dulu sama keluarga, kita koordinasi kembali kepada Armor mau seperti apa. Gitu ya. Kalau Armor terima-terima aja. Ada kemungkinan buat banding Bang? Kita punya waktu berdasarkan KUHP itu 7 hari. Apakah kita mau menggunakan hak kita melakukan banding atau tidak? Gitu. Kalau lebih dari 7 hari dengan otomatis dia nanti ingkrah kalau nggak ada yang banding. Gitu. Berarti masih ada kemungkinan? Ada kemungkinan. Kita mau koordinasi dulu kepada keluarga. Gitu. Oke ya. Thank you ya. Terima kasih sudah bekerja sama selama ini. Ada lagi. Kurang tahu ya berapa tahun lagi. Nanti dihitung dulu ya pasnya berapa. Tapi sekitar 3,5 tahun 4 tahun lah. Ya kalau nggak salah itu. Ya. Oke ya. Hatur nuhun ya. Sudah bekerja sama selama ini. Terima kasih ya. Saya belum komunikasi sama keluarganya Armor. Karena ini kan baru pisan. Nanti setelah ini saya langsung koordinasi sama keluarga Armor sambil menentukan langkah kita yang akan datang seperti apa. Enggak juga kan dari awal memang tidak hadir, tapi kan kami update terus setiap semua perkembangan kami selalu update, kami selalu koordinasi, kami selalu menyampaikan itu. Gitu. Oke. Ya, oke ya. Thank you ya. Alhamdulillah 4,5 tahun. Masih Bang.